Pak Gugun, Pak Gugun, Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran Pak Gugun, Pak Gugun. Tadi dapat gambarnya? Dapat gambarnya ya? Wah. Rivaldi, semangat. Semangat ya. Itu dia. Pak Gugun, Pak Gugun, Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran Pak Gugun, Pak Gugun. Tadi dapat gambarnya? Dapat gambarnya ya? Wah, rumahnya dibiarin kebuka tuh. Tapi hari ini setidaknya kita sudah lebih dekat sama dia ya. Sudah lebih dekat sama dia dan kita sempat ketemu dengan Pak Gugun tadi, sempat juga dia sempat lihat kita dari mobil tadi, sempat ya kita tayangkan nanti gambarnya. Tapi ya dia keburu naik motor gitu ya untuk bisa memberikan klarifikasi sebenarnya. Kan kita sebenarnya mau menerapkan prinsip cover both side sebenarnya untuk bisa memberikan kesempatan. Akhirnya keberadaan Gugun Gumilar, polisi Cirebon, teman Ibtu Rudiana terungkap. Diakui paling kejam, kini ketakutan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Keberadaan Gugun Gumilar, polisi di Cirebon, teman Ibtu Rudiana dalam kasus Vina akhirnya terungkap. Saat ini Gugun Gumilar bertugas di bagian reskrim Polsek Kesambi Cirebon. Polisi di Cirebon yang disebut paling kejam dalam kasus Vina itu ketakutan. Ia menghindar ketika hendak ditemui dan dikonfirmasi oleh wartawan. Adapun sosok Bribka Gugun Gumilar sering disebut dalam persidangan peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon. Para terpidana mengaku mereka diperiksa sejumlah polisi, diantaranya Gugun Gumilar. Gugun disebut-sebut sebagai teman atau anak buah Ibtu Rudiana. Ada juga nama Aris Papua yang merupakan anak buah Ibtu Rudiana saat bertugas di Polresta Cirebon pada Agustus 2016 silam. Bribka Gugun Gumilar disebut-sebut sadis menyiksa terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia ketakutan ketika rumahnya didatangi oleh wartawan. Adik terpidana Eka Sandi, Aldi, mengaku Gugun Gumilar yang paling sadis menyiksa. Aldi pun juga menuduh Bribka Gugun Gumilar rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Christian Grits lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran mencari keberadaan Bribka Gugun Gumilar. Saat kasus Vina terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam, Bribka Gugun Gumilar bertugas pada unit narkoba Polresta Cirebon. Saat ini, Bribka Gugun Gumilar bertugas di bagian reskrim Polsek Kesambi. Itu dia. Pak Gugun, Pak Gugun, Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran Pak Gugun, Pak Gugun.
dapat gambarnya? Dapat gambarnya ya? Wah, rumahnya dibiarin kebuka tuh. Tapi hari ini setidaknya kita sudah lebih dekat sama dia ya. Sudah lebih dekat sama dia dan kita sempat ketemu dengan Pak Gugun tadi, sempat juga dia sempat lihat kita dari mobil tadi, sempat ya kita tayangkan nanti gambarnya. Tapi ya dia keburu naik motor gitu ya untuk bisa memberikan klarifikasi sebenarnya. Kan kita sebenarnya mau menerapkan prinsip cover both side sebenarnya untuk bisa memberikan kesempatan. Kapolsek Kesambi, Ibtu Suganda tak mampu berkata banyak mengenai anak buahnya. Ibtu Suganda tak mau buka suara soal proses pemeriksaan yang dijalani Bribka Gugun Gumilar di Mabes Polri terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Saya belum ini. Untuk lebih jelasnya, ke Humasnya saja Polres. Sementara itu saya gak bisa ngasih keterangannya. Silahkan ke Humas saja biar enak saya juga. Saat itu juga gak tahu. Dinas di sini juga baru 3 bulan, kata Ibtu Suganda. Komandan Unit Satuan Gugun bertugas Kanit Reskrim Polsek Kesambi Ibtu Gunawan juga tak mau berkomentar. Iya, tugas di Reskrim, katanya. Sama dengan Kapolsek, Kanit Reskrim ini pun mengaku baru 3 bulan bertugas di Polsek Kesambi. Kalau tepatnya kurang tahu, saya juga baru 3 bulan di sini, katanya. Dia juga tidak berkomentar banyak soal Bribka Gugun Gumilar dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Waduh, saya kurang tahu, karena nggak langsung sama saya izinnya ke Polres. Pimpinan Polres yang menjelaskan, katanya. Itu dia. Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran Pak Gugun. Tadi dapat gambarnya? Dapat gambarnya ya? Wah, rumahnya dibiarin kebuka tuh. Tapi hari ini setidaknya kita sudah lebih dekat sama dia ya. Sudah lebih dekat sama dia dan kita sempat ketemu dengan Pak Gugun tadi, sempat juga dia sempat lihat kita dari mobil tadi, sempat ya kita tayangkan nanti gambarnya. Tapi ya dia keburu naik motor gitu ya untuk bisa memberikan klarifikasi sebenarnya. Kan kita sebenarnya mau menerapkan prinsip cover both side sebenarnya untuk bisa memberikan kesempatan